Jadi Setelah ini titik datang. jangka waktu kan? Artinya kalau ini sebelum B Tuhan Yesus datang artinya C Sesudah Yesus datang. Setelah setelah. Yesus datang. Iya. Nah, ini titik jangka waktu kita kan? Oke. Dan Tuhan Yesus kan waktu dia datang dia bilang apa? Jangan kamu pikir saya datang untuk Benar. membenarkan hukum. Saya datang untuk destroy the law kan? Artinya kalau dia nggak datang, dia datang bukan untuk rubah hukumnya, artinya dia apa? Hukum tidak berubah. Dia hukum kan? Apa dong? Hukum juga. Hukum. Hukum. Dan ini hukumnya D sama dengan E. Ya kan? Ya, sama. Ini sama kan? Oke. Lalu hukum itu yang kita belajar, hukum itu ada apanya F? Hukum. Ada fungsinya. Nah, fungsi hukum. Ada? Ya. Apa fungsi hukum? Tante Nita. Ada Tante Nita? Oh, Tante Nita fungsi hukum apa? Kita mau tanya Sami. Apa fungsi hukum Sami? Untuk nyatakan yang benar, Ge. Nyatakan yang benar. Kalau Sami? Kalau Sami, ya setuju. Kalau aku mengungkapkan dosa, Kak. Mengungkapkan dosa. Oke. Kalau kita tanya lagi satu. Sally? Bilang yang benar sih. Oke. Menyatakan atau kalau yang tadi DBS itu kita bahasnya tentang hukum fungsi hukum itu adalah bilang yang benar. Kalau kita bilang yang benar artinya semua yang salah mau yang dosa semua bisa ketahuan yang mana kan? Yang salah kalau kita bilang yang benar, betul nggak? Iya, Cing. Ya. Atau menyatakan yang benar boleh. Ya, fungsi hukum bilang yang benar. Oke. Oke. Nah, sekarang yang I. Oke, yang H sama I. Kita mau tanya sama Aca. Itin. H apa? Mhm. Belum Ice. Belum. Oke, kalau gitu. Korek. Inspirasi. Not to destroy. Oke, apa kok Kore? Not to destroy. Bukan. Ada yang mau coba lagi? Sally mungkin? Yang apa ini? Condemn. H sama I. Yang hake dan manusia. Belum. Apa keadaan manusia Kak Maratur? Orang Keadaan berdosa. manusia yang Roma 3 ayat 23 ya. Mantap, itu dia. Boleh semua? Boleh Kak Maratur dan semua? Boleh, Ci. Lagi. Oke, mantap. Oke, kalau gitu, kalau udah tahu semua ini, jadi ada orang berdosa yang sama kan? Sebelum dan sesudah Tuhan Yesus datang, fungsi hukum tetap sama karena hukum nggak pernah berubah, betul? Iya, Ci. Oke. Sekarang lanjut ke soal berikutnya ya. Nah,
Coba kita mau semua ingat-ingat tentang orang Farisi. Oke. Ya, orang Farisi ini sikapnya kayak gimana, oke? Ini yang pertama, sikapnya kayak gimana. Lalu yang karena udah tahu sikap orang Farisi itu kayak gimana, Tuhan Yesus datang bukan, bukan apa? Karena apa? Ini saja, boleh? Bisa Oke, semua? boleh. Soalnya udah ngerti? Oke, tolong diskusikan 3-4 menit ya. Oke. Nah, jadi sikapnya orang Farisi ini kayak gimana? Setelah Tuhan Yesus bilang, Kak, saya datang bukan untuk destroy the law ya. Kita mau tanya sama Tante Nita. Sikap orang Farisi hebat cari dosa orang lain yang kita diskusikan. Kelompok Seli setuju? Kalau Aca apa, Dang? Tapi Mica sebenarnya konsepnya sama, tapi kami jawab Mica. Munafik. Munafik. Apa munafiknya? Coba. Dia ngapain? Dia mencari kesalahan orang lain. Dan karena Mereka mencari kesalahan orang lain karena mereka kenapa dia cari di orang lain? Karena Aca kalau misalnya cari kunci, misalnya Aca cari kunci di luar kamar karena di kamar nggak apa? nggak ada kunci. Jadi orang Farisi ini mencari dosa di orang lain kan? Mencari dosa di orang lain kan? Karena di dirinya tidak ada dosa berarti. betul. Bisa ngerti? Oh, Bisa ngerti itu semuanya? Tante Nita, Kak Titin, Kak Maratur? Bisa. Heli bisa ngerti? Jadi orang Farisi itu cari dosa-dosa orang lain, tapi karena dia pikir di dirinya nggak ada dosa, gitu kan? Bisa ya? Iya, Mah? Dia merasa dirinya tidak ada dosa karena dia mengira bahwa dosa itu ditiadakan, toh? Hukum ditiadakan. Jangan ke situ, Mah. Bukan konteksnya ke situ. Ini konteksnya cuman orang Farisi itu kan selalu cari dosa orang lain karena dia pikir dirinya nggak ada dosa, gitu aja, Mah. Ya, Mah? Oke. Karena kalau misalnya dia pikir dosa itu udah ditiadakan, kalau nggak karena hukum sudah ditiadakan makanya dosa nggak ada di dirinya, ngapain dia cari di orang lain kan, Mah? Berarti konteks itu kan nggak cocok kan, Mah? Sedangkan dia masih cari dosa tuh, ya kan? Bisa ya, Mah? Kalau Mama alasannya karena hukum sudah ditiadakan itu nggak kuat untuk membenarkan Mama punya reason tadi. Bisa ya, Mah? Dan itu nggak sesuai konteks jawaban yang ini. Dapat itu ya, Mah? Oke, dapat. Oke, mantap. Artinya kalau misalnya ini sikap orang Farisi, Tuhan Yesus datang bukan kita mau tanya sama Sally. bukan untuk cari dosa orang lain, C. Oke, itu Sally. Kalau tanya sama Kokore.
Oh, kokorek ke bawah. Kalau gitu Kak Titin. Artinya Tuhan Yesus datang bukan cari orang yang macamnya seperti orang Farisi. Betul, Yang itu merasa dia. Bukan untuk cari orang yang macamnya seperti orang Farisi. Bisa ngerti semua? Karena apa? Kita mau tanya karenanya sama Itin. Ini nih Cek, sesuai pembahasan grup terang karena semua orang berdosa di Roma 3:23. Oke, semua orang berdosa. Bagaimana yang lain? 7. Setuju, geng. Orang berdosa ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu kan datang itu kan bukan orang cari yang macamnya orang seperti orang Farisi kan? Kayak yang Iya. di mana orang yang pikir orang dirinya nggak ada dosa. Itu bukan yang dicari karena Roma 3:23 ya kan? Iya. Karena semua orang berdosa. Oke? Bisa sampai sini ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ya. Kita mau lihat yang bagian ini, yang tadi itu yang apa tuh? Bagian yang tadi itu 1:1 itu ya. Kita mau ke situ. Oke? Nah, jadi sekarang siapa yang Tuhan Yesus cari, oke? Iya. Di pertanyaannya siapa yang Tuhan Yesus cari? Ada 2 kemungkinan. Apa 2 kemungkinannya, Sami? Jadi siapa yang Tuhan Yesus cari saat dia datang? Orang beriman ya, Cik. Bukan, Kakak. Sami, silakan Sami. Ada 2 kemungkinan mau cari orang berdosa atau orang yang tidak berdosa. 2 kemungkinannya dia mau cari orang berdosa atau Orang tidak berdosa. orang yang selain orang berdosa kan? Iya. Jadi ini yang mau dia cari. Pilihannya siapa yang dia cari. Dan ini harus kita jawab kan? Oke. Nah, sekarang kalau begitu, untuk menjawabnya, nomor 1 atau 2, apa yang menjawabnya? Roma 3:23, Cik. Mantap. Setuju nggak semua? Coba alurnya untuk membahas Roma 3:23 kayak gimana? Coba ya, Cik. Boleh. Alurnya Roma 3:23 kan bilang semua orang sudah berdosa. Dan karena fungsi hukum itu untuk menunjukkan orang berdosa dan hukum itu tidak ditiadakan, makanya Roma 3:23 akan tetap bilang semua orang berdosa dan Tuhan Yesus datang, artinya seakan-akan Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa, Cik. Oke, thank you, Sally. 1 orang lagi, kita mau minta Mama. Coba, apa yang Mama dapat alurnya, Mah?
Belum dibuka mic-nya, Mam. Jadi kalau semua orang berdosa, artinya Yesus datang mencari orang berdosa karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Jadi artinya yaitu yang dicari orang berdosa, Get. Oke, thank you. Satu orang lagi, kita mau minta kesediaan dari Ipin. Kalau yang pendapat ini Mice, DP alur sampai ke Roma 323 itu kan fungsi hukum bilang yang benar. Terus ada situ Tuhan itu tidak meniadakan hukum. Nah, sehingga hukum ini dia bisa mencari orang yang berdosa atau orang yang selain orang berdosa. Tapi di sini orang mau pertanyaannya itu siapa dari dua kemungkinan ini toh? Untuk sementara jawabannya tidak tahu karena terus bagaimana Dang untuk bisa tahu siapanya ini? Kita bisa tahu dengan kita ke Roma 3:23. Di situ dengan jelas dibilang bahwa semua orang berdosa. Artinya di sini dengan kita ke Roma 3:23 kita tahu yang Tuhan cari itu adalah orang yang berdosa. Jadi jawabannya karena Roma 3:23. Nah, begitu. Thank you ya, Idin. Oke. Mari kita lihat ini ya. Jadi kan kita mau cari tahu kan siapa yang Tuhan Yesus cari, orang berdosa atau orang lain, orang yang selain orang berdosa. Nah, ini kan jawabannya Roma 3:23 bahwa semua orang berdosa. Nah, jadi awal mulanya kita harus tahu fungsi hukum dulu. Ya kan? Ya, fungsi hukum itu yang tadi dibilang apa? Bilang yang benar kan? Nah, kita tahu fungsi hukum ini, ada fungsi hukum yang bilang yang benar itu karena Tuhan Yesus bilang apa? Saya tidak mentingkat. Saya tidak meniadakan hukum. Meniadakan hukum. Artinya fungsi hukumnya masih berjalan dong, yaitu untuk selalu bilang yang benar. Sehingga dengan bilang yang benar saya otomatis tahu yang apa? Yang benar, yang salah. Yang salah. Itu dia. Nah, jadi kalau misalnya saya tidak meniadakan hukum, ini kan ada dua kemungkinan kan? Hukum bisa saja ditiadakan. Ini dipikir apa enggak yang ditiadakan? Ting atau ting not kalau ditiadakan? Ting not. Ting not. Mantap. Kalau misalnya tidak ditiadakan, ting atau ting not? Ting. Mantap. Ting kan ini? Nah, kalau misalnya ditiadakan, saya tidak tahu. Ditiadakan kita tidak tahu orang berdosa. Benar atau salahnya kan? Iya. Iya. Dengan tidak ditiadakan, saya jadi tahu apa? Yang Benar salah. atau salah? Benar dan salah. Ya kan? Iya. Karena hukum tidak ditiadakan dan untuk saya tahu benar dan salah, ya kan? Dan hukum itu untuk apa hukum? Untuk bilang yang benar. Bilang yang benar. Untuk bilang yang benar dan untuk bilang yang benar itu karena ada siapa? Ada yang salah. Yang ada yang berdosa. Yang benar artinya ada yang berdosa. Artinya di sini kan ada orang berdosa kan? Iya. Kalau ada orang benar, ada orang berdosa kan? Karena dia akan tunjuk kan orang berdosanya kan di sini kalau dia tidak ditiadakan. Boleh? Nah, kalau misalnya saya di sini hukum ditiadakan, saya nggak tahu benar atau salah. Artinya tidak ada apa?
Salah. Tidak ada apa? Tidak ada Orang berdosa. Tidak ada orang berdosa. Gimana? Bisa ngerti ini? Dia punya ini? Ya dapat Kak. Jadi artinya kalau misalnya hukumnya premisnya kan ditiadakan atau tidak ditiadakan? Tidak ditiadakan. Yang ini kan? Artinya kalau ada orang berdosa ini, ya, jadi kita lihat di sini yang mendikte cari nomor 1 atau nomor 2 Roma 3:23 kan tadi? Iya. Iya. Yang mana yang ada orang berdosanya? Ditiadakan atau tidak ditiadakan? Tidak ditiadakan. Ini kan ada orang berdosanya kan Roma 3:23 kan? Iya Kak. Nah, artinya dengan hukum itu tidak ditiadakan, ya kan? Dan saya tahu benar dan salah, dan itu karena ada orang berdosanya semua, bukan ya? Semua orang berdosa, artinya hukumnya tidak ditiadakan sehingga yang Tuhan Yesus cari apa? Orang berdosa. Nah, gimana? Bisa ngerti? Jadi yang saya cari itu adalah orang berdosa karena semua orang berdosa. Gimana? Yang Tuhan cari orang berdosa karena semua orang apa? Semua orang berdosa. Nah, itu dia. Dan kenapa semua orang berdosa? Kenapa semua orang jadi tahu berdosa? Karena hukum tidak apa? Benar. tidak ditiadakan. Tidak ditiadakan. Jadi ini seperti rantai antara orang berdosa Roma 3:23 sama hukum tidak ditiadakan. Ini rantai. Gimana? Jadi mau lewat dari hukum tidak ditiadakan sehingga dia bilang dia menunjukkan yang benar dan salah sehingga semua orang bisa dinyatakan apa? Semua orang berdosa, ya kan? Nah, jadi bisa mau dari belakang, mau dari depan, konsepnya sama semua. Gimana? Itu seperti rantai. Dan karena semua orang berdosa, makanya hukum tidak ditiadakan. Hukum semua orang berdosa kan? Jadi ibaratnya gini. Kalau misalnya ini ya, misalnya gini. Kalau di sini ada jejak kakinya ayam. Artinya yang lewat siapa? Ayam. Ayam kan? Kalau ini ada jejak kakinya anjing, artinya yang lewat siapa? Anjing. Artinya kalau Roma 3:2 ayat 3 semua orang berdosa, artinya yang dicari apa? Orang berdosa. Berdosa. Jadi yang mendikte itu Roma 3:23 apa yang dicari. Yang kalau misalnya saya cari jejak yang seperti ini, kalau saya cari jejaknya ini yang saya cari ayam. Kalau saya cari jejaknya yang kayak gini, yang saya cari anjing. Gimana? Karena yang mendikte Roma 3:23 artinya yang Tuhan Yesus cari adalah orang berdosa. Makanya tadi Tuhan Yesus tidak cari apa? Yang macamnya seperti siapa? Macamnya orang karena dia pikir dirinya tidak ada apa? Tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Makanya mereka pikir hukumnya nggak ada kan? Ya. Ya, boleh ya? Bisa semua ini? Bisa ngerti ini? Bisa, ya. Nah, sekarang yang 1:1 tadi ya. Bagaimana Aca ngerti itu atau ada yang mau ditanya Aca? Seli, Tante Nita, udah ngerti Tante Nita? Ada Tante Yanti juga. Iya, Seli? Seli boleh ulang, Ci? Coba Seli. Oke. Tadi kan dibilang fungsi kalau hukum itu kan ada dua. Ini deh dari pertanyaannya nih. Kan siapa yang Tuhan Yesus cari saat dia datang? Ada dua kemungkinan antara orang yang berdosa atau orang yang tidak berdosa. Nah, terus
Roma 3 ayat 23 dibilang semua orang berdosa. Dan fungsi hukum kita tahu untuk bilang yang benar. Sehingga kalau bilang yang benar, kita tahu yang mana yang salah. Nah, terus Tuhan bilang, ingat bahwa saya datang untuk menyediakan hukum. Artinya Tuhan Yesus datang untuk tidak menyediakan hukum. Nah, terus jadi hukum itu ada dua, gimana ya? Hukum itu bisa saja ditiadakan atau gitu. Ya, betul. Jadi hukum itu bisa saja ditiadakan dan bisa saja tidak ditiadakan. Kalau ditiadakan, Tuhan bilang tingkat. Nah, kalau misalnya hukum itu ditiadakan, saya tidak bisa tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Sehingga kalau misalnya nggak tahu yang benar, yang mana, yang salah, yang mana, artinya nggak ada yang berdosa. Kita nggak tahu yang mana Tuhan, artinya waktu kalau ditiadakan, waktu Tuhan datang cari orang berdosa atau nggak berdosa? Itu dia. Selain orang berdosa kan? Karena hukumnya ditiadakan dan nggak ada juga orang berdosa, betul nggak? Iya. Oke, terus yang kemungkinan kedua? Terus kemungkinan kedua itu tidak ditiadakan, di mana kalau tidak ditiadakan Tuhan artinya kita think. Dan ini yang harus kita think kan? Iya, harus kita think. Terus kalau misalnya tidak ditiadakan, saya bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau tahu yang benar, yang mana yang salah, yang mana, artinya akan ada orang yang berdosa karena hukum tidak ditiadakan. Dan kalau misalnya bisa tahu yang mana yang berdosa, sesuai Roma 3:23 dibilang semuanya berdosa. Artinya Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Itu dia, mantap. Boleh ya? Boleh. Mana yang lain bisa dapat itu ya? Dia punya transisi. Bisa ya? Jadi kalau misalnya jawab yang cari yang apa dari bawah sini. Kalau mau dari segi hukumnya dari atas ini. Jadi nyambung gitu loh. Jadi mau dari atas, mau dari bawah, mau dari ditanya dari segi hukumnya, kita harus bisa sampai Roma 3:23. Mau mulainya dari Roma 3:23 harus bisa sampai hukumnya gimana? Diputer-puter bisa gitu. Bisa ya? Boleh. Jadi yang pertama kita harus cari fungsi hukum dulu ya. Yang paling pertama kan jawabannya Roma 3:23 kan, Mah? Yang mendikte itu semua kan. Tapi harus bisa dikonekkan ke hukum. Gitu. Karena yang mengungkapkan orang berdosanya ini siapa, Mah? Hukum. Jadi kalau Tuhan Yesus datang mencari orang, misalnya nih ya, oh Tuhan Yesus datang cari yang mana nih? Orang berdosa atau orang yang selain berdosa? Roma 3:23 bilang semua orang berdosa. Artinya yang Tuhan Yesus cari apa? Orang berdosa. Berdosa. Dan bisa nggak Tuhan Yesus cari orang berdosa? Ya, tapi tapi nggak ada yang mengungkapkan kalau dia orang berdosa. Bisa nggak? Tidak. Nggak bisa kan, Tante Yanti? Kalau Tuhan Yesus datang, saya mau cari orang berdosa. Tapi nggak ada yang mengungkapkan mana orang berdosa, mana nggak berdosa. Bisa nggak Tuhan Yesus datang untuk cari orang berdosa, Mah? Bisa. Bisa. Makanya perlu apa di situ? Hukum. Makanya waktu Yesus datang, hukumnya ditiadakan nggak? Enggak ditiadakan. Karena fungsinya hukum untuk apa? Bilang yang benar. Bilang yang benar. Untuk tahu mana yang salah, mana yang dosa, mana yang bukan. Betul nggak? Ya. Itu dia. Bagaimana? Bisa ya? Yes. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau semua orang berdosa, bisa nggak Tuhan Yesus cari yang selain orang yang berdosa? Kalau semua orang berdosa. Tidak bisa. Misalnya, saya datang ke kandang sapi. Bisa nggak saya cari ayam di kandang sapi? Tidak. Bisa. Jadi, misalnya gini, Gedi datang ke kandang sapi. Pertanyaannya, yang Gedi cari, satu sapi, 2 ayam. Yang mana yang Gedi cari? Ayam. Mama? Kalau saya ke kandang sapi, Mah, semuanya sapi.
Apakah Heidi ke kandang itu cari ayam? Sapi. Enggak. Sapi. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia yang isinya semua orang berdosa, Roma 3:23, artinya yang Tuhan Yesus cari adalah Orang berdosa. orang berdosa. Gimana? Boleh? Kak Titin, Aca, Sami bisa ngerti itu? Bisa. Dan untuk bisa mencari orang berdosanya, harus ada yang Ada orang berdosa. kan untuk untuk tahu orang berdosanya harus ada yang yang tidak berdosa. Harus ada yang menunjukkan ini orang berdosa, betul nggak? Ya. Iya, betul. Nah, itu dia, jangan lupa itu satu padu. Makanya waktu Yesus datang sama-sama hukum nggak ditiadakan. Karena Tuhan Yesus cari orang berdosa, dan untuk cari orang berdosa harus ada hukum yang menunjukkan mana yang benar dan salah, sehingga bisa menunjuklah ini orang berdosa, ini orang berdosa gitu. Boleh? Ya. Ya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan orang dari mana? Dari dosa. Dari dosa. Bisa nggak Yesus mau selamatkan orang dari dosa, tapi orangnya nggak tahu dia berdosa? Bisa? Tidak bisa. Jadi untuk saya diyakinkan saya ini ternyata orang berdosa, harus diapain dulu? Tunjukkan dosanya. Betul, Tante Yanti. Makanya perlu apa di situ? Waktu Yesus datang juga. Hukum. Perlu hukum. Bisa ditiadakan? Tidak. Nah, apakah makin jelas bahwa hukum itu nggak bisa ditiadakan? Makin jelas nggak Tante Nita, Tante Yanti? Betul. Iya, jelas. Itu dia. Makin nggak bisa ini hukum ditiadakan. Ya, boleh ya? Boleh. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini tadi udah masuk konsep Matius 1:21. Ya, Matius 1:21, Yesus datang untuk cari orang berdosa, artinya kata lainnya apa? Yesus datang untuk selamatkan. Boleh? Ingat ini tadi, semuanya 1:1 nggak ini? Betul? Iya. 1:1 semua kan? Oke, kita mau copy ini di bawah ya. Aca gimana, ngerti nggak Aca? Bisa nih, Cek. Nah, kalau nggak ngerti apa sayang? Hanya nih, Cek. Yo, jangan diam yo. Rugi loh. Oke? Ibu-ibu yang lain juga ya, kalau nggak ngerti tanya yo. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau masuk selamatkan. Lihat ya. Kita mau ganti warna lah yang ini. Kita ganti warna. Ini. Wah, ini nggak bisa diganti. Ini screenshot ya. Itu bisa dihapus. Oh, bisa. Oke, kita mau lihat ini ya. Mau ganti warnanya. Supaya sama. Lihat, ini kan, ini karena warnanya sama, ini artinya mano imano kan? 1:1, oke? Jadi hukumnya sama, orang berdosanya sama di sebelum setelah, boleh? Oke, waktu Tuhan Yesus datang, Yesus mau apa tadi? Selamatkan Mencari orang berdosa. Jadi di sini selamatkan. Sorry. Di sini kan setelah kan kalau Tuhan Yesus datang diperhitungkannya setelah datangnya kan, betul nggak? Iya. Setelah toh? Oke. Iya. Jadi di sini poin baru di sini Yesus datang. Yesus datang untuk selamatkan orang berdosa. Kalau misalnya di sini datang, ingat mano imano. Kalau di sini hukum, ya kan? Hukum. Di sini apa sebelumnya? Hukum yang sama, betul nggak? Ya. Oh, ada orang berdosa, ada orang berdosa. Fungsi hukumnya pun sama, betul?
Artinya Iya. kalau di sini Yesus datang untuk selamatkan orang berdosa, Yesus di sini apa? Ya, selamatkan orang berdosa. Betul, ngerti nggak tadi itu? Dan pakai katanya karena ini sudah selamatkan orang berdosa, makanya ada kata sudah. Gimana? Karena ini ke belakang kan? Misalnya gini ya. Misalnya gini. Ini jam 12 siang, oke? Misalnya jam 5 ini saya mandi. Ya, ini mano imano. Artinya ini jam 5 sore saya mandi di sini. Ini saya di sini, saya mandi. Artinya jam 5 pagi di sini kalau mano imano saya apa di sini? mandi juga. Pakai satu kata tambahan. Sudah mandi. Mantap Sami. Gimana? Ya. Jadi kalau saya pandangannya Yesus, ini kan patokan saya di Matius 5 ayat 17 Yesus datangnya di sini kan? Ya. Artinya kalau di titik ini Yesus datang untuk selamatkan orang berdosa, kita mundur ke sebelum, artinya pakai kata apa? Sudah Selamatkan orang berdosa. Gimana? Karena mano imano. Gimana? Ngerti itu semuanya? Tadi kenapa pakai sudah? Kenapa pakai datang yang tadi? Bisa? Tolong ulang Kak, soalnya aku baru masuk putus tadi. Iya. Jadi kakak Maratur ini kan 1:1 kan setelah sama sebelum kan kakak Maratur? Ya Kak. Artinya kalau Yesus setelah dia datang untuk selamatkan orang berdosa, di sebelum dia apakah binasakan orang berdosa atau selamatkan juga kalau 1:1? Selamatkan. Selamatkan kan? Nah, tapi di sini kalau misalnya ya Kak Maratur nih ya, ini jam 12 siang, terus jam 5 sore saya mandi. Tapi ini kita mau bikin 1:1 ya. Kalau jam 5 sore saya mandi, artinya jam 5 pagi saya apa? Sudah mandi. Sudah mandi. Makanya waktu saya bilang di sebelumnya Tuhan Yesus datang, kita bilangnya Yesus sudah selamatkan orang berdosa. Gimana? Karena di setelahnya Yesus datang untuk selamatkan orang berdosa. Jadi kalau mau bilang yang lampau sebelum Tuhan Yesus datang pakai kata apa? Sudah. Iya, bisa ngerti semua? Bisa. Bisa ya? Oke. Mari kita lihat ya. Oke. Nah, mari kita lihat di sini. Hukum berubah? Tidak. Nah, sekarang kita mau lihat dari segi hukum. Nah, kita mau lebih memperkecil gambarnya ya. Jadi ini titik ini Yesus datang tuh tadi ya. Lalu ini sebelum dan ini apa? Setelah. Ya. Lalu di sebelum dan di setelah ini ada hukum yang nggak berubah, betul? Ya. Nah, kalau hukumnya nggak berubah dan ada manusia berdosanya, ya, artinya hukum ini bilang apa? Berdosa. Ini orang berdosa kan? Apa yang hukum bilang sama orang berdosa yang dikasih tahu dia berdosa? Apa yang dia bilang? Kamu mati. Betul, kamu patut mati. Gimana? Ya. Kamu harus jalankan upah. Gimana? Iya. Iya, betul. Ya kan? Ya kan? Kamu patut mati nih, gitu kan? Artinya, waktu Yesus datang, dia nggak meniadakan hukum. Hukumnya masih ada, betul? Iya. Artinya waktu Yesus datang, dia mau kasih apa? Kasih hukum. Bukan? Mau kasih apa? Dia kan cari orang berdosa kan tadi? Pertama, kita tahu kan? Cari orang berdosa kan? Iya. Dan waktu ketemu sama orang berdosa kasih apa? Panis. Kasih.
Kasih upah dosa gimana? Upah dosa, iya. Tadi bilang tadi cuma upah. Iya, nah. Boleh? Iya, betul. Boleh, Karena Kak. hukumnya tidak apa tadi? Tidak Tidak berubah. berubah. Jadi Yesus cari apa tadi? Orang Dia berubah. Tidak. Kalau hukum nggak berubah, dia cari orang berdosa. Hukum bilang apa sama orang berdosa? Kamu patut mati. Jadi artinya waktu Yesus datang, dia kasih apa sama orang berdosa? Kasih upah dosa. Karena apa yang tidak diapain? Karena hukum diubah. Betul, gimana? Iya, Bisa ngerti? iya. Iya, Oke. Ini titik yang ini kan. Nah, ini semua karena hukum tidak didestroy, betul? Iya. Iya. Not destroy, oke? Not to destroy, oke? Ini adalah sudut pandang nomor satunya. Nah, ada sudut pandang nomor 2-nya yang harus kita ngerti, oke? Siap? Oke, kita mau compare ayat ya. Itu ayatnya di Matius 5 ayat 17, toh? Iya. Coba lihat ya. Aca ngerti Aca? Oke. Mantap. Oke. Ini. Saya datang, I come, ya kan? Iya. Not to destroy. Ini. I am come, not come to destroy, kan? Iya. Atau kata lainnya, datangnya itu bukan untuk not to destroy. Atau hukumnya tidak dibinasakan, ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat. John 3 ayat 17. Ini Matius 5 ayat 17 ya. Tante Nita dapat itu, Tante Nita bisa dapat, ngerti Tante Nita? Bisa, ya. Oke. Oke, Tante Yanti tolong baca. Cek, ini Matius 5 ayat 17. Oh, ini John 3:17 Tante Yanti. Oh, John 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Artinya ini not to destroy kan? Saya datang, ya kan? Not to destroy, betul? Iya. Ini ada Allah mengutus anaknya, artinya anaknya harus apa juga dong? Datang juga kan? Datang, iya. Datang bukan untuk apa? Menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi. Atau bahasa Inggrisnya apa, Itin? Destroy. Destroy. Not to condemn. Artinya kata lain not to destroy, not to apa? Condemn. Artinya kalau not to condemn artinya untuk datang untuk apa? Condemn. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghakimi. Artinya datang untuk apa? Menyelamatkan. Jadi ini sudut pandang kedua dari not to destroy. Bisa dapat? Jadi sudut pandang not destroy pertama. Yesus datang untuk kasih upah dosa karena hukum tidak didestroy. Oke? Iya. Sudut pandang kedua, karena Tuhan Yesus datang bukan not to destroy, artinya not to condemn,
Artinya Yesus datang untuk menyelamatkan. Gimana? Iya. Iya. Boleh? Kontras. Bisa? Bisa, Mice. Bisa. Ya, ini Yesus datang, toh? Yang kedua. Ini Yesus datang. Yang pertama. Yesus datang pertama di mana, Aca? Di mana Yesus datang pertama? Di Matius. Di mana? Kami dapat tadi kuis nomor 2. Nomor 3. Taman Eden. Taman Eden. Taman Eden. Iya. Sudah menjawab, Dek. Artinya di Taman Eden ada Adam dan Hawa, kan? Iya. Iya. Apakah Adam dan Hawa berdosa? Iya. Iya. Ya kan? Dan kalau berdosa harus diapain? Dihakimi, kan? Dihakimi. Kondem. Iya. Ya kan? Tetapi Tuhan di kutipan di Desire of Ages bilang, ketika ada dosa, ada apa? Ada juru selamat. Jadi ada kata kondemnya, ada kata selamatkannya di kedatangan pertama. Gimana? Waktu di Matius 5 ayat 17, Yesus datang yang kedua, kan? Kita dalam cerita kita, kan? Iya. Iya. Apakah ada Yesus datang untuk konsep yang pertama, untuk apa? Kasih opah dosa, artinya apa? Untuk kondem, kan? Kondem. Iya. Jadi untuk kondem, kasih upah dosa, dan not to condemn. Yaitu untuk apa? Menyelamatkan. Menyelamatkan. Jadi sama nggak dia punya pola? Sama. Iya. Artinya Yesus datang untuk menyelamatkan dan membinasakan. Itu kesimpulannya. Gimana? Iya. Iya. Artinya Yesus datang untuk selamatkan. Ini kan kondem ini kan membinasakan, kan? Iya. Dia kasih upah dosa, kan? Iya. Artinya Yesus datang di Matius 5 ayat 17 untuk apa? Untuk menyelamatkan dan membinasakan. Itu dia, karena ada dua, kan? Ada dua sudut pandang not to destroy, kan? Bisa? Iya. Iya. Itu dia, karena not destroy yang kedua, not Yang to apa itu loh, Kak? Kak Mice? Ya, gimana Kakak Meratur? Yesus datang yang pertama. Di Taman Eden, waktu Adam dan Hawa berdosa, kan? Waktu mereka sembunyi, Yesus datang kan ke orang berdosanya, kan? Dia cari kan Adam dan Hawa, betul nggak Kakak Meratur? Iya, Di situ waktu dia berdosa, orang tersebut harus dihakimi, kan Kakak Meratur? Kondem, ya. Iya, dikondem. Karena itulah hukum punya fungsi, untuk kondem. Ya kan? Untuk bilang, kamu harus mati, itu dia. Tetapi Tuhan dibilang, waktu Adam dan Hawa berdosa, disitulah ada juru selamat. Artinya kalau ada juru selamat, Adam dan Hawa mau diapakan? Diselamatkan. Diselamatkan. Jadi Yesus datang yang pertama untuk membinasakan dan untuk apa? Di Eden dulu. Menyelamatkan. Waktu yang di kedua, waktu di Matius 5 ayat 17, Yesus bilang konteks Yesus datangnya untuk apa? Menyelamatkan. Itu dia kesimpulannya yang harus kita ngerti. Kesimpulannya berdasarkan alur yang sudah dijelaskan. Bisa dapat semua? Bisa, Kak, bisa. Boleh, boleh? Boleh. Seli, gimana Boleh. Seli? Dapat Seli? Tante Yanti mantap ya, Tante Yanti. Oke, mantap. Ya. Kita biasanya reviewnya 1930 atau 1945, Tante Yanti ya. Join aja kalau bisa nggak ada. Ya. Setiap hari berapa? Pokoknya nanti kita masukin grup ya, Tante Yanti. Oh iya. Dapat infonya. Ya. Oke. Oke, bagaimana yang lain bisa? Seli, Kak Titin, sama Tante Nita juga belum ada di grup kayaknya ya. Nanti Iya. masukin. Oke, Kak Titin dapat Kak Titin, dia punya penjelasan Kak.
Dapat Nice. Oke, jadi kesimpulan terakhir apa Sami? Yesus datang? Datang untuk menyelamatkan dan membinasakan. Coba Aca ulang lagi. Jadi kesimpulan terakhir, Yesus datang untuk menyelamatkan dan membinasakan. Itu dia, lengkap. Karena ada dua sudut pandang apa? Ada dua sudut pandang pengertian, Nice. Pengertian apa? Kata apa? Kata not to destroy. Iya, itu dia. Oke, boleh ya? Bisa semua ya? Oke, kalau gitu selamat malam semuanya, selamat istirahat, selamat merenungkan kasih Tuhan. Yang Mama mau tanya apa, Mah? Ada screenshot dulu. Oke. Yang terakhir. Oke. Iya, Kakak Maratur. Ya berulang di screenshot dulu. Boleh, silakan Kak. Jadi kalau boleh ini ya. Udah, Ci. Teman-teman boleh bikin lagi dia punya alur sendiri di kertas ya, supaya tahu alurnya ya. Ini sudah saya. Oke. Ini? Udah, Ci. Ini? Oke. Terima kasih semuanya. Oh, yang terakhir belum? Iya. Oke. Oke semuanya. Semangat ya semua belajar dan menghidupkan apa yang sudah kita pelajari. Kokorei bisa Kokorei? Bisa. Oke. Apa Mah? Belum keluar yang terakhir tadi. Iki wes. Itu terakhir ya? Iya ini terakhir. Oke, sudah. Udah ya? Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu besok. Kita minta Tante Yanti untuk berdoa. Makasih Tante Yanti.